Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi evolusi. Nama saya Ajeng Dewi Astuti. Nama saya Dia Ayub Taloka. Nama saya Guru Budi Hikmatir Mustaqib. Nama saya Sri Yulianti. Selamat menyaksikan. Teori evolusi merupakan sebuah teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup, asal-usulnya, serta keterkaitan genetiknya antara satu makhluk hidup dengan yang lainnya. Teori evolusi juga menyebutkan bahwa evolusi terjadi karena proses atau seleksi alam. Dalam seleksi alam ini, sifat yang merugikan bagi makhluk hidup akan semakin berkurang, sementara sifat yang menguntungkan akan memiliki peluang besar untuk bertahan dan berproduksi teori. Perbedaan evolusi dan teori evolusi. Evolusi adalah proses pewarisan sifat yang terjadi di alam, sedangkan teori evolusi adalah sebuah paradigma dan penjelasan mengenai evolusi. Teori evolusi berubah sepanjang waktu mengikuti bukti penelitian yang ada. Beberapa petunjuk dan bukti evolusi. Yang pertama, penemuan fosil peralihan atau transitional fosil. Fosil peralihan menunjukkan ciri atau sifat antara dua organisme yang berbeda. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat bukti adanya kontinuitas dan tidak ada organisme modern yang muncul tanpa asal muasal. Dengan demikian dapat menguatkan pendapat bahwa organisme memiliki indukan atau nenek moyang. Yang kedua, penemuan nenek moyang bersama atau common ancestor. Penemuan nenek moyang atau ancestor ini membuktikan bahwa setiap organisme mempunyai nenek moyang bersama, sebab memiliki satu sama lain memiliki kesamaan dalam hal ciri dan sifat. Nenek moyang ini setelah melalui proses seleksi alam dan mutasi genetik sehingga terbentuk organisme yang baru. Yang ketiga, adanya pengamatan evolusi dalam waktu singkat. Banyak peneliti dan ilmuwan yang melakukan penelitian tentang makhluk hidup yang mengalami evolusi dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh, di kawasan Inggris terdapat sekawanan ungat putih, namun ketika terjadi evolusi industri, ungat berubah menjadi berwarna hitam. Hal ini disebabkan karena adanya polusi industri yang menyebabkan ungat bermutasi. Sejarah teori evolusi. Prinsip teori evolusi digagas oleh para ilmuwan Yunani hingga awal abad ke-18. Ada dua tokoh yang berperan penting dalam pembentukan teori evolusi modern, yakni Alfred R. Wallace 1823 sampai 1913 dan Charles R. Darwin 1809 sampai 1882. Fondasi teori evolusi George Mendel. Fondasi teori evolusi oleh George Mendel turut mengembangkan teori tentang pewarisan sifat. Mendel bergelut dengan penelitiannya yang menggunakan kacang ercis. Dari penelitian ini, Mendel mempublikasikan hasil penelitiannya dalam hukum 1 dan 2 Mendel. Kedua, hukum ini berisi tentang prinsip-prinsip hereditas atau penurunan sifat pada suatu organisme. Darwin kemudian menggunakan hasil penelitian Mendel sebagai salah satu argumennya dalam mengembangkan teori evolusi. Teori evolusi menurut Charles Darwin. Menurut Charles Darwin, melalui bukunya yang berjudul The Origin of Species, mengungkapkan bahwa seleksi alam memiliki peranan yang sangat penting dalam evolusi. Darwin mengamati fenomena biologis yang terjadi di Pulau Galapagos. Semua burung finch yang berbeda spesies memiliki paruh yang beradaptasi dengan jenis makanannya. Darwin juga mengamati bahwa perbedaan variasi genetik pada burung finch dan kapasitas reproduksi juga mempengaruhi evolusi. Dengan demikian, evolusi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu seleksi alam, variasi genetik, dan kapasitas reproduksi. Namun, ketika itu teori evolusi Darwin ditentang karena tidak sedikit yang menganggap teori tersebut hanya spekulasi saja. Semua berubah ketika ilmu biologi semakin berkembang. Sintetis evolusioner modern merupakan perpaduan gagasan berbagai bidang keahlian biologi yang menjelaskan evolusi secara logis. Sintetis modern umumnya diterima luas oleh kebanyakan ahli biologi. Sintetis modern dikembangkan oleh selama satu dasawarsa, yaitu pada tahun 1936 sampai 1947, dan perkembangan genetika populasi dari tahun 1918 sampai 1932 merupakan gaya dorong lahirnya sintetis modern. Sintetis modern menunjukkan bahwa genetika Mendel konsisten dengan seleksi alam dan evolusi gradual. Penemuan mengenai DNA.
DNA pertama kali diamati oleh para ahli biokimia asal Jerman, Friedrich Miescher, pada tahun 1969, tetapi kala itu peneliti belum menyadari betapa pentingnya molekul-molekul ini. Barulah pada tahun 1953, James Watson, Francis Crick, Maureen Wilkins, dan Rosalind Franklin menyadari bahwa struktur DNA atau double helix dapat membawa informasi biologis bagi setiap makhluk hidup. Ketiga orang itu pun, terkecuali Franklin, dianugerahi Nobel berkat penemuannya pada tahun 1962. Penemuan embriologi perbandingan. Petunjuk evolusi dapat ditemukan pada perkembangan beberapa organisme. Perkembangan sel telur yang sudah dibuahi hingga dilahirkan disebut embrio. Adapun ilmu tentang perkembangan organisme ini disebut embriologi. Ketika membandingkan perkembangan organisme yang dekat dengan kerabatnya, terkadang sulit untuk membedakan tahap awal satu spesies dengan spesies lainnya. Contohnya seperti ada di gambar. Nah, awal perkembangan ikan mirip dengan perkembangan embrio hewan lain dan manusia, meskipun bentuk dewasa setiap organisme tersebut jauh berbeda. Kesamaan mereka saat awal perkembangannya merupakan hal yang menguatkan adanya kesamaan nenek moyang hewan-hewan tersebut. Kesamaan embrio ini sering digunakan sebagai petunjuk adanya evolusi. Jika dua spesies berasal dari nenek moyang yang sama, keduanya mungkin masih belum memiliki kesamaan dalam perkembangannya. Penyebaran geografis. Makhluk hidup yang berasal dari satu spesies yang hidup pada satu tempat setelah mengalami penyebaran ke tempat lain, sifatnya dapat berubah. Perubahan itu terjadi karena tempat yang baru makhluk hidup tersebut harus beradaptasi dengan kelestariannya. Selanjutnya, lama tahunnya yang dilakukan akan semakin banyak-banyaknya penyimpangan jika dibandingkan dengan makhluk hidup semula. Dua tempat pegunungan yang tinggi atau samudra yang mempunyai flora dan fauna yang berbeda sama sekali. Perbedaan susunan flora dan fauna di kedua tempat itu antara lain disebabkan oleh adanya isolasi geografis. Contohnya adalah keputihan dari burung yang ditemukan Darwin di Kepulauan Galapagos. Dari pengamatannya, tampak burung-burung finch tersebut memiliki paruh dan ukuran yang berbeda dan menunjukkan hubungan dengan burung finch yang ada di Amerika Selatan. Mungkin karena suatu hal burung itu bermigrasi ke Galapagos. Mereka menemukan lingkungan yang baru yang berbeda dengan lingkungan hidup moyangnya. Burung itu kemudian berkembang biak dan keturunannya yang bersifat sesuai dengan lingkungan akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak akan mati. Karena lingkungan yang berbeda, burung itu menyesuaikan diri dengan jenis makanan yang ada di Galapagos. Akhirnya terbentuklah 4 spesies burung finch yang berada dalam bentuk dan ukuran paruhnya. Mekanisme evolusi biologi, yaitu ada seleksi alam. Seleksi mengakibatkan frekuensi alel akan mengarah pada salah satu ciri. Seleksi stabilisasi. Sifat yang paling umum merupakan sifat yang lebih mampu bertahan hidup. Seleksi disruptif terjadi pada individu heterozigot. Seleksi ini akan memecah populasi menjadi dua kelompok yang berbeda, tetapi memiliki alel homozigot. Seleksi buatan. Seleksi buatan merujuk pada seleksi sifat-sifat organisme tertentu yang dilakukan dengan sengaja oleh manusia. Istilah ini digunakan oleh Charles Darwin untuk membedakan dengan seleksi alam. Berbeda dengan seleksi buatan, seleksi alam bergantung pada lingkungan ilmiah untuk menyeleksi variasi-variasi makhluk hidup yang sesuai dengan tekanan seleksi. The Princip Hardy-Weinberg juga dikenal sebagai persamaan model teorema atau hukum Hardy-Weinberg, menyatakan bahwa alel dan frekuensi genotipe dalam suatu populasi akan tetap konstan dari generasi-generasi tanpa adanya pengaruh evolusioner yang lain. Seperti hukum yang berlaku, V ditambah 1 sama dengan 1, P pangkat 2 ditambah 2 PQ ditambah Q pangkat 2 sama dengan 1. Keterangannya, P adalah frekuensi gen dominan A, B, D. Q frekuensi gen resesif A, B, D. P pangkat 2 frekuensi alel homozigot dominan AA, BB, CC. 2 PQ frekuensi alel heterozigot AA, BB. Q pangkat 2 frekuensi alel homozigot resesif AA, BB, CC.
Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.